Nah, sekarang kita akan menuju ke lautan pasir karena di Bukit Cinta posisi lagi berkabut, jadi nggak bisa lihat sunrise. Nah, dari Bukit Cinta kalian lurus saja ke bawah. Bagi kalian yang menggunakan sepeda metik, kalian harus hati-hati karena kalian bisa sering belok. Dan sekitar 3 menit dari Bukit Cinta ke arah bawah, di sini juga ada kayak sunrise point gitu. Jadi kalian bisa menikmati sunrise juga di sini, tapi begitu kabut. Jadi tetap kita harus melanjutkan ke lautan pasir saja. Nah, ketika ada pertigaan, kalian ambil yang arah sini, arah lurus turun ke bawah. Biasanya di situ kelihatan Gunung Bromonya. Oke, nah ini mulai tanjakan. Nah, di sini kalian harus hati-hati karena di sini merupakan salah satu turunan yang sangat curam. Dan setelah turunan biasanya ada belokan. Jadi kalian, khususnya para pengguna sepeda metik, kalian harus hati-hati karena di sini banyak sekali kejadian remblong. Oke,
guys. Nah di Bromo ini sering banget atau banyak sekali tanaman-tanaman seperti ini, bunganya warna kuning. Nah ini kalau nggak salah ini adalah tanaman kecubung. Nah bagi kalian, jangan pernah memetik tanaman ataupun tumbuhan apapun yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger ini, karena untuk menjaga kelestarian dari tumbuhan tersebut, terutama bagi kalian yang biasanya suka memetik bunga edelweiss, sebaiknya jangan. Oke guys, nih salah satu contoh turunan yang tajam. Perjalanan dari penanjakan Bromo atau Bukit Cinta ke arah Lautan Pasir, ini jalannya hampir sama seperti jalanan ketika kita ingin ke Kawah. Jalannya berkelok dan di samping-sampingnya seperti ada tebing, namun tebingnya ditutupi tumbuhan yang seperti ini. Seharusnya di arah sana bisa melihat itu adalah salah satu gunung yang berada di dekat Gunung Bromo. Namun karena cuacanya lagi kabut, kalian tidak bisa menikmati pemandangan Gunung Batoknya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kabutnya hilang sehingga pemandangannya jadi lebih cerah lagi. Oke guys, nah ini adalah salah satu turunan yang menurut saya cukup tajam, dan ini adalah salah satu longsor yang terjadi di sini. Cukup curam, kalian harus hati-hati karena di sini juga selain mudah terjadi longsor, di sini juga sering banyak pasir ketika belokan dan terjadi jatuh. Nah itu kabutnya udah mulai hilang dan Gunung Batoknya sudah mulai kelihatan. Oke guys, kalian harus hati-hati. Alhamdulillah kabutnya udah mulai hilang, jadi kita bisa sedikit melihat pemandangan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger. Guys, ya, turunannya cukup tajam, kalian harus hati-hati. Dan ini salah satu turunan yang paling tajam. Bagi pengguna matic harus hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemiringannya hampir 45 derajat, bahkan mau ke 50 sampai 60 derajat guys. Sungguh hati-hati, kalian harus hati-hati. Aduh, apalagi ada jeep di sini. Sebaiknya sih untuk jalanannya sih harus lebih diperbaiki lagi sih. Nah itu Gunung Batoknya sudah kelihatan.
lebih amannya sih kalian apabila ingin mengunjungi Gunung Bromo, kalian bisa sewa jeep di sini, atau setidaknya minimal kalian harus menggunakan sepeda yang menggunakan rantai atau jeriji. Sebenarnya sih saya punya sepeda CBR, namun karena tidak ada tempat penyimpanan yang cukup luas, jadi saya memutuskan untuk menggunakan sepeda NMAX. Saya istirahat dulu supaya remnya nggak blong. Ngeblong dah remnya. Hah? Iya dah. Guys. Oh guys, remnya lagi blong. Oke, nah. Itu adalah pemandangan dari Gunung Bromo. Mana sana? Nah, di itu yang namanya Gunung Batak ya guys. Jadi itu bukan Gunung Bromo, karena banyak banget yang salah sangka bahwa itu adalah Gunung Bromo. Oke guys, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke lautan pasirnya. Ini cukup curam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lihat oke, nah sekarang kita sampai di lautan pasir. Kalian bisa berfoto-foto dulu di daerah situ. Nah, kalian bisa berhenti di daerah sini. Di sini. Oke guys, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu menggunakan hand sanitizer, social distancing, dan gunakan masker. Jaga kesehatanmu agar traveling selanjutnya tidak terganggu dan tidak terhambat. Stay happy, stay healthy, and stay hungry. Oke guys, nah sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke daerah kawah Gunung Bromo. Nah, jadi kalau kita dari Pasuruan atau dari via Tosari,
Kita kan tadi sudah melewati jalan yang lumayan curam itu. Nah, setelah kita turun kita harus melewati yang namanya lautan pasir. Nah, di lautan pasir ini hanya sepeda motor pribadi aja yang boleh sama jeep. Kalau mobil pribadi tidak boleh masuk ke kawasan lautan pasir ini karena dikhawatirkan dia itu nggak bisa naik lagi sih sebenarnya. Kan tadi kan lumayan cukup curam. Jadi seperti itu. Jadi di sini banyak orang-orang atau dari berbagai daerah atau dari berbagai kota yang melakukan touring atau perjalanan sepeda motor untuk mengunjungi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini. Nah, keren kan guys pemandangannya. Biasanya sih di sini nih pasirnya itu agak apa ya, agak lembut gitu. Jadi banyak sepeda motor yang jatuh. Nah itu contohnya di depan. Jadi kita harus tetap hati-hati dimanapun kita berada. Kita carilah jalan atau yang agak padat supaya nggak jatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena jalannya berpasir, aku harus jalan kaki dulu. Nah sekarang kita melanjutkan perjalanan ke kawah Gunung Bromonya lagi. Jadi kurang lebih panjang lautan pasirnya ini sekitar 2 km sih perjalanannya. Kalau luasnya kurang tahu. Nah ini Gunung Batok ya. Di sini ada kayak warung makan gitu, juga ada toilet kalau nggak salah ya. Jadi kalian nggak perlu bawa bekal jauh-jauh dari kota. Jadi kalian bisa di sini. Di sini juga disediakan kayak pom bensin, bukan pom bensin sih, tapi orang yang jualan bensin. Bagi kalian yang kehabisan bahan bakar motor, kalian bisa mengisinya di sini. Ini masih jam 7:30, jadi suasananya masih agak sepi karena mungkin masih ada yang di penanjakan dan lain sebagainya. Nah sekarang akan aku tunjukkan mana itu Gunung Bromo yang sebenarnya. Nah jadi Gunung Bromo itu yang itu, kalian bisa naik ke situ. Tapi aku nggak naik karena di situ sudah terlihat banyak anak tangga dan tinggi sekali, pasti aku nggak terlalu kuat. Jadi aku bisa menikmatinya di sini aja. Nah di situ kebetulan ada orang jualan. Di situ ada jual kaos dan murah sih sebenarnya, 25.000 satu kaosnya, harganya sekitar segitu. Kalian kalau pengen makan kalian bisa di sini. Di sini ada orang jual sate, jual bakso dan lain sebagainya. Atau kalian bisa di daerah situ. Nah, kalian juga bisa sewa kuda, tapi untuk harganya sih kurang lebih sekitar 50.000 sih. Nah, bagi kalian yang kebelet atau pengen buang air besar atau buang kecil, jadi nggak usah khawatir karena di sini sudah disediain toilet, tapi masih dikunci. Di sini juga ada musolanya sih kalau nggak salah. Soalnya di situ ada tempat duduknya juga.
itu adalah Gunung Bromongnya ya guys. Pemandangannya Masya Allah indah banget sih. Sumpah ini indah banget. Nah ini juga toilet yang dibuka. Nah ini toilet cowoknya. Tak mulai dari 7 ya. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.